Shalom, puji Tuhan, kita sudah ada di akhir pekan. Mari kita berdoa, merenungkan firman Tuhan kembali. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami boleh ada di akhir pekan bersama keluarga. Kami mau melandasi hari ini dengan firman-Mu. Mohon hikmat pengertian dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah Yesus adalah gembala. Bapak Ibu, dalam perjanjian lama berkali-kali Allah atau Yahweh menyebut dirinya sebagai gembala. Misalnya ketika dia menuntun umatnya keluar dari Mesir, dalam Keluaran 15 ayat 13. Kemudian juga dari pembuangan dari Babel. Mazmur 42 ayat 12 sampai 24. Kemudian kita tentu mengenal Mazmur Daud dalam Mazmur 23 ayat 16. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, pertanyaannya, siapakah Allah atau Yahweh yang adalah gembala itu? Apakah Allah Bapa, Allah Anak, atau Allah Roh Kudus? Nah, jawabannya adalah ketiga-tiganya adalah Sang Gembala. Karena ketiganya Tritunggal, Esa, satu, sehakikat, seesensi, dan substansi. Tidak bercampur, tidak terbagi, tidak berubah, dan tidak terpisah. Mereka satu adanya. Jadi gembala itu bukan Allah Bapa, kemudian yang mengerjakan tugas gembala itu Yesus, kemudian Roh Kudus yang memberi kuasa saja. Tidak demikian. Yang benarnya adalah bahwa Sang Gembala itu menjadi nampak, menjadi jelas, nyata, dan benar terbukti di dalam anaknya yang telah berinkarnasi. Itulah logos, itulah firman. Tetapi kealahannya atau keilahiannya di dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus juga ada bersama-sama dengan Yesus. Namun tidak kelihatan. Mengapa? Karena dia Allah, dia roh, dan tidak terbatas atau tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi apa yang dikatakan tentang gembala dalam perjanjian lama digenapi dan dinyatakan serta diperjelas oleh kehadiran Yesus Kristus Tuhan. Kata Yesus, akulah gembala, tetapi tidak hanya gembala. Dikatakan, akulah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11, dikatakan di sana, akulah gembala yang baik. Kemudian dijelaskan bahwa gembala yang baik itu tidak hanya membebaskan mereka dari Mesir, dari Babel, tetapi juga yang paling utama itulah dari dosa. Kata Yesus, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tapi juga di dalam ayat yang lain dikatakan, gembala yang baik dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini juga ditegaskan dalam perumpamaan tentang domba yang hilang. Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Jadi ini bicara tentang domba yang hilang dan Sang Gembala mencari dan menemukannya. Dan ini sesungguhnya paralel dan penggenapan nubuatan yang disampaikan Yeskiel 34 ayat 12 dan 16. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan, dan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Yang hilang ku cari, dan yang tersesat akan kubawa pulang. Itulah yang sesungguhnya dilakukan, digenapi oleh Yesus Kristus Tuhan. Jadi jelas bahwa Yesus bukan petugas, pekerja, pelaksana sebagai gembala, tetapi sesungguhnya dialah Sang Gembala itu sendiri, yang adalah gembala yang baik, tetapi juga adalah gembala yang agung. Nah, gembala yang agung itu berkaitan dengan dua hal. Berkaitan dengan kebangkitannya. Ibrani 13 ayat 20 dikatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darahnya yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Yang kedua berkaitan dengan kedatangannya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 4, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi jelas di sini, maka dengan demikian mari kita percaya, kita datang kepadanya, berlindung serta memberi diri kita digembalakan, dituntun, dan dipelihara olehnya.
Sehingga sebagaimana Daud berkata, Dia akan membaringkan kita di padang berumput hijau, membimbing kita ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kita, menuntun kita dalam jalan yang benar. Dan sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya sebab Dia, Yesus Sang Gembala, beserta dengan kita. Bahkan kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita, dan kita akan diam dalam rumah Tuhan, hidup dalam kekekalan sepanjang masa. Mari bersyukur dan percaya serta andalkanlah Dia sebagai gembala yang baik dan gembala yang agung di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, meteraikanlah dalam hati kami dan mampukan kami Roh Kudus, sehingga kami boleh hidup digembalakan oleh Sang Gembala yang agung, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.